Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Faras Afif dari kelas 11 TPTL 2 SMK Negeri 2 Cilacap, nomor absen 4. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang tindakan untuk melakukan pengaturan frekuensi. Yang pertama, kita harus mengecek ataukah itu dalam kondisi gangguan atau dalam kondisi normal. Pertama, jika dalam kondisi gangguan, maka tindakan yang harus dilakukan pertama adalah tindakan dispater. Tindakan dispater antara lain yaitu 1. Melakukan pengurangan megawatt pembangkit atau pengurangan beban sistem melalui brownout dan load curtailment. 2. Melakukan manual load shedding. Dan yang kedua adalah otomatis. Contoh tindakan otomatis yaitu 1. Automatic load shedding oleh under frequency relay atau UFR atau aplikasi melalui SCADA. Yang kedua adalah host load pembangkit. Jika dalam kondisi normal, tindakan dispater yang pertama adalah menaikkan dan menurunkan megawatt keluaran pembangkit. 2. Perintah lisan dari pusat pengatur beban atau JGG. 3. Mengikuti rencana pembebanan pembangkit. 4. Melakukan frekuensi di luar rentang 50 atau di bawah 0,2 Hz. Otomatis. Tindakan otomatis yang pertama yaitu adalah pengaturan primer atau governor free atau adanya di pembangkit listrik. 2. Pengaturan sekunder atau LFC dan AGC adanya di sistem. Pengaturan frekuensi dengan beban. Pengaturan primer dalam sistem tenaga listrik adalah governor free. Prinsip kerja governor yaitu pengaturan frekuensi sistem harus dilakukan dengan melakukan pengaturan penyediaan daya aktif dalam sistem. Prinsip dasarnya adalah menyetimbangkan daya nyata atau watt keluaran pembangkit dengan daya nyata yang dikonsumsi pemanfaat tenaga listrik atau beban dengan cara 1. Menambah atau mengurangi daya nyata keluaran daya pembangkit sesuai perubahan konsumsi beban atau sama dengan load follower. 2. Mengoperasikan unit pembangkit dengan mode primary control atau governor unit pembangkit. 3. Mengoperasikan unit pembangkit dengan mode secondary control atau program LFC yaitu load frequency control atau AGC, automatic generation control. Prinsip pengaturan frekuensi. 2. Automatic generation control atau AGC. Dalam sistem tenaga listrik, automatic generation control atau AGC adalah sistem untuk menyesuaikan output daya dari beberapa generator di pembangkit listrik yang berbeda dalam menanggapi perubahan beban. Karena jaringan listrik mengharuskan pembangkit dan beban dalam keadaan seimbang setiap saat, keseimbangan dapat ditentukan dengan mengukur frekuensi sistem. 2. Jika meningkat, artinya daya lebih besar daripada beban. Jika frekuensi sistem menurun, artinya daya lebih kecil daripada beban. Metode secondary control. 1. Brownout, yaitu penurunan kualitas tegangan. 2. Pelepasan beban atau load shedding dengan relay UFR. 3. Pelepasan beban dengan relay atau DF atau DT. 4. Pelepasan beban dengan waktu tunda. 1. LFC atau Load Frequency Control. LFC bekerja full otomatik yang diatur oleh komputer di master station, kemudian setelah sampai di unit pembangkit diatur oleh sebuah peralatan yang disebut load coordinator yang langsung berhubungan dengan peralatan kontrol unit pembangkit antara komputer di master station dan load coordinator saling mengontrol. Pendahuluan. Frekuensi sistem lebih dari 50 Hz menunjukkan keseimbangan sesaat antara daya nyata atau megawatt pembangkitan dengan daya nyata atau megawatt, satuannya megawatt, dikonsumsi beban
bernilai nominal yaitu sama dengan 50 Hz. Pada saat daya nyata pembangkit sama dengan daya nyata konsumsi beban. Tujuan: mengoperasikan sistem pembangkit dan penyaluran secara rasional dan ekonomis dengan memperhatikan mutu dan keandalan sehingga penggunaan tenaga listrik dapat mencapai daya guna dan hasil guna yang semaksimum mungkin. 3. Pengertian frekuensi adalah banyaknya gelombang dalam 1 detik. Satuannya adalah Hertz. Contoh frekuensi listrik 50 Hz, artinya dalam 1 detik terdapat 50 gelombang listrik. Kesetimbangan beban dan pembangkit. Frekuensi sistem lebih dari 50 Hz. Standar frekuensi gangguan. Bernilai nominal di atas 50 Hz pada saat daya nyata pembangkit lebih besar dari daya konsumsi beban untuk mengembalikan ke 50 Hz. Daya nyata pembangkit dikurangi. Frekuensi sistem lebih dari 50 Hz. Frekuensi nominal 50 Hz diusahakan untuk tidak lebih rendah dari 49,5 Hz atau lebih tinggi dari 50,5 Hz. Dan selama waktu keadaan darurat atau keadaan emergensi dan gangguan, frekuensi sistem diizinkan turun hingga 47,5 Hz atau naik hingga 52,0 Hz sebelum unit pembangkit diizinkan keluar dari operasi. Bernilai nominal di bawah 50 Hz pada saat daya nyata pembangkitan lebih kecil dari daya nyata konsumsi beban. Untuk mengembalikan ke 50 Hz, daya nyata pembangkitan ditambah. Standar frekuensi normal. Frekuensi dalam batas kisaran operasi normal itu 50 kurang lebih 0,2 Hz, kecuali penyimpangan dalam waktu singkat diperkenalkan pada kisaran 50 kurang lebih 0,5 Hz. Sekian video tentang cara-cara untuk pengaturan frekuensi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.